Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Eka Putri. Saya dari AB4608. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan implementasi GCG pada perusahaan Pertamina. Yang pertama ada profil dari perusahaan Pertamina. PT Pertamina merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Didirikan pertama kali pada tahun 1957 dengan nama awal Permina. Permina kemudian mengubah namanya menjadi Pertamina pada tahun 1968 setelah melakukan merger dengan Pertamin. PT Pertamina hingga kini dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi banyak komoditas, mulai dari bahan bakar, gas bumi, LPG hingga petrokimia. Pertamina adalah perusahaan energi terintegrasi Indonesia yang terus berinovasi dan berupaya maksimal untuk menghidupkan energi selama lebih dari 6 dekade. Pertamina secara konsisten memperluas keunggulan dalam setiap eksplorasi, produksi, dan aktivitas bisnis lainnya untuk menyediakan energi ke seluruh dunia. Selanjutnya, tata kelola perusahaan Pertamina. Perseroan juga yakin bahwa penerapan GCG yang komprehensif dan menyeluruh dapat membawa Perseroan menjadi perusahaan yang memberikan nilai bagi pemegang saham, serta menjaga kesinambungan operasi perusahaan pada masa yang akan datang. Sebagai perusahaan nasional dengan jangkauan internasional, sekaligus sebagai entitas dari badan usaha milik negara (BUMN) yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. PT Pertamina International Shipping (PIS) sebagai subholding Integrated Marine Logistics berkomitmen penuh menerapkan tata kelola perusahaan GCG dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu semangat utama dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang berkelanjutan. Tujuan Pertamina menerapkan GCG yaitu: pertama, mengoptimalkan nilai-nilai perseroan agar senantiasa mampu mempertahankan posisinya di pasar serta dapat mencatat pertumbuhan yang berkelanjutan demi merealisasikan visi, misi, dan tujuan perseroan. Yang kedua, mampu mewujudkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif, dan efisien, serta dapat memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian masing-masing organ perseroan. Yang ketiga, mendorong setiap organ perseroan untuk selalu menjunjung tinggi etika bisnis dan nilai-nilai moral saat membuat sebuah keputusan, serta senantiasa mendasarkan tindakannya pada perundang-undangan yang berlaku dan kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Selanjutnya, ada penerapan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan Pertamina. Yang pertama, transparansi, accountability, independensi, dan fairness. Untuk poin transparansi, Pertamina yang menjunjung tinggi transparansi serta keterbukaan informasi dan data kepada masyarakat, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertamina juga transparan dalam informasi laporan tahunan yang berisi mengenai profil perusahaan, laporan analisis, dan diskusi manajemen. Laporan penerapan tata kelola perusahaan GCG, laporan tanggung jawab sosial perusahaan CSR, informasi keuangan perusahaan yang sudah diaudit, serta informasi perusahaan lainnya yang bersifat material yang berhubungan dengan perkembangan kegiatan usaha Persero. Poin kedua, accountability. PT Pertamina Persero telah mengimplementasikan prinsip responsibilitas ini dengan baik melalui program Corporate Social Responsibility dari kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Pertamina fokus pada 4 isu yang menjadi pilarnya, seperti Pertamina cerdas dengan melaksanakan sejumlah program pendidikan, mulai dari sekolah dasar dan lanjutan hingga pendidikan tinggi. Ada juga pendidikan non-formal. Pertamina sehati dengan menjalankan program kesehatan khususnya untuk kesehatan ibu dan anak. Ada 3 program yang sudah dijalankan sampai saat ini, seperti pos pelayanan terpadu, posyandu atau polindas atau posban, penanganan gizi buruk dan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, poin independensi. PT Pertamina Persero sudah menerapkan prinsip independensi dengan memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan operasional perusahaan tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
serta menjalankan tugas dan fungsinya secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang dan prinsip GCG. Dalam menjalankan bisnis, Pertamina memiliki usaha yang signifikan dengan pihak-pihak yang berrelasi serta berafiliasi dan dilakukan dengan ketentuan dan governance yang berlaku dan menghindari benturan kepentingan. Selanjutnya poin terakhir, fairness. Prinsip kewajaran dan kesetaraan fairness pada PT Pertamina Persero dapat disimpulkan pada proses rekrutmen pegawai yang dijalankan oleh Pertamina yang memberikan kesempatan yang sama, termasuk untuk penyandang disabilitas. Pertamina juga berkomitmen tidak ada diskriminasi di tempat kerja, termasuk diskriminasi atas suku, agama, ras, gender, dan difabel. Komitmen ini terlihat diantaranya adanya Direksi Perempuan di Pertamina. Human Capital menetapkan kebijakan Pertamina dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), termasuk pengembangan karir, serta pemenuhan hak dan kesejahteraan pekerja. Kasus di perusahaan Pertamina. Pelanggaran Direktur Dana Pensiun Pertamina. Pada kasus dana pensiun Pertamina yang melibatkan Muhammad Helmi Kamal Lubis yang menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam kasus pada putusan MA nomor 7/PID/SUS TPK /2018/PT.DKI menjelaskan bahwa Muhammad Helmi Kamal Lubis melaksanakan pembelian saham tanpa ada persetujuan dari Syahril Samad selaku Direktur Dana Pensiun Pertamina. Padahal sudah ada penjelasan tentang pedoman penerapan tata kelola dana pensiun Pertamina. Kasus ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap prinsip GCG yang meliputi 1. Accountability. Prinsip akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada Undang-Undang Dana Pensiun Kewajiban, direksi diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang berbunyi, pendiri dana pensiun lembaga keuangan bertindak sebagai pengurus dana pensiun lembaga keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi dana pensiun. Lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa kecurangan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam membeli saham yang tanpa menghiraukan keputusan direksi lain, sehingga tata kelola dalam perusahaan tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Yang dilakukan oleh Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas karena beliau telah melanggar etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Yang kedua, transparansi. Pada prinsip transparansi sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/PJOK-05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, Pasal 3 yang menyebutkan bahwa transparansi yaitu suatu keadaan penyelenggaraan dana pensiun yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan dan penerapan keputusan mengenai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum. Pada kasus ini, dapat kita ketahui prinsip transparansi dalam GCG sangatlah penting mengingat semua sisi keberadaan DP Pertamina dan pengelolaannya harus terungkap secara terbuka dan transparan, sehingga seluruhnya dapat dikendalikan dengan baik. Prinsip transparansi diwujudkan dalam melaksanakan proses pengembalian keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi atau dalam bekerja sama dengan pihak lain. Pada kenyataan, Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melakukan kelalaian karena telah membeli saham tanpa pengetahuan dari direksi lainnya. Yang ketiga, responsibility.
Prinsip ini merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.